Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Dari kelompok agama Islam yang akan mewawancarai Ustadz Irwansyah untuk materi ilmu kalam. kalam. Tonton terus Terus videonya. Tiga. Baik teman-teman semua, sekarang kami sudah bersama dengan Ustadz Irwansyah dan saat ini kami akan mulai untuk wawancara terkait materi ilmu kalam. Baik Ustaz, untuk pertanyaan yang pertama, sebelumnya perkenalkan, nama saya Naura Nabila dari SMA Negeri 99 Jakarta. Saya ada beberapa pertanyaan untuk Ustadz. Yang pertama itu, bagaimana sih latar belakang perjalanan pendidikan Ustadz selama menempuh di bidang keislaman? Nah, pertanyaan kedua itu bagaimana atau motivasi Ustadz dalam mempelajari bidang keislaman? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah, salawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, terima kasih ke adik-adik dari SMA 99 Jakarta Ya Ustaz. yang telah hadir pada malam ini. Sebelumnya saya perkenalkan saya dulu. Yang pertama, nama saya Irwansyah Hasan, lahir di Jakarta. Latar pendidikan saya dari SD, SMP saya di Jakarta, tepatnya di 06 di 91 SMP. Setelah itu saya mondok pesantren di Bekasi. Setelah dari Bekasi saya ke Sukabumi. Setelah dari Sukabumi saya ke Bandung. Dari Bandung saya ke Jawa Timur. Dari Jawa Timur ke Jawa Tengah. Terakhir saya mondok di Banten, tepatnya di Omas, Banten. Terus sempat kuliah di UIN Sunan Gunung Jati Bandung, jurusan Jinayah Siasah dan Ilmu Komunikasi Public Relation atau PR. Itu latar pendidikan saya. Yang kedua yang melatar belakangi saya untuk benar-benar mendalami ilmu keislaman ya. Yang pertama, bagi saya itu ilmu keislaman atau agama itu ya seperti pakaian. Seperti pakaian artinya sebuah kebutuhan yang memang harus terpenuhi. Yang namanya pakaian itu kan untuk melindungi dari panas, dari dingin, menutup aurat, lain itu berat pakaian. Agama itu seperti itu. Makanya sehingga itu saya meniatkan diri untuk mendalami ilmu keagamaan. Mungkin itu dari saya. Baik, terima kasih Ustadz atas perkenalannya. Selanjutnya, pertanyaan dari kami adalah sepengetahuan Ustadz, apa itu ilmu kalam dan mengapa itu penting dalam agama Islam? Mengenai ilmu kalam, sebuah ilmu yang membahas tentang keyakinan yang mana keyakinan ini untuk mendapat sebuah kepercayaan yang memang benar-benar tertanam di dalam hati. Makanya para ulama itu membuat formulasi sehingga adanya ilmu kalam. Pada intinya ilmu kalam itu ya berbicara tentang keakidahan.
tentang ketuhanan. Pentingnya ilmu kalam dalam beragama ya sebuah akidah. Sebuah akidah itu sebuah fondasi gitu. Ibarat bangunan. Ini bangunan ini gitu ya. Kalau nggak ada fondasinya ini nggak berdiri gitu. Nah, ilmu kalam itu seperti itu. Yang disebut dengan ilmu kalam, ilmu usuluddin atau ilmu tauhid itu bagian-bagian dari ilmu kalam. Contohnya pentingnya ya seperti asas, seperti pokok fondasi rumah ini. Gitu. Ini fondasi kan ini ada rumah ini ada fondasinya. Nah, itu fondasinya itu bisa berdiri dinding, bisa berdiri atap. Itu karena ada fondasi. Dalam hal ini dalam keilmuan itu disebut ilmu usuluddin atau ilmu kalam. Itu pentingnya ilmu kalam. Ya. Baik, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana sejarah kembangan ilmu kalam dalam agama Islam? Sejarah perkembangan ilmu kalam dalam kacamata agama Islam memang sudah terjadi. Percikan-percikan ini sudah terjadi di zaman Rasulullah, dilanjutkan oleh para tabi'in, para ulama-ulama seperti itu. Cikal bakalnya memang sudah terjadi karena memang ilmu kalam ini adalah pembahasannya tentang akidah ya, tentang ketuhanan, tentang iman kepada Allah, iman kepada Rasul, iman kepada malaikat, hari akhir, sampai kepada kodok dan kodar seperti itu. Itu perkembangannya itu dilanjutkan dengan para ulama-ulama yang memang concern terhadap ilmu ini seperti itu. Dan juga tidak lepas pengaruh dari ilmu kalam ini, yaitu ilmu dulu untuk mengkanter sejarahnya nih ya, untuk mengkanter para filosof, para ahli filsafat pada waktu itu. Karena banyak pendapat-pendapat yang memang bersumber dari rasional, dari akal. Nah, ulama itu langsung memformulasikan sebuah ilmu yang disebut dengan ilmu kalam yang bersumber dari dalil wahyu, dalil akli, dalil nakli, dan dalil wijdani. Ada 3 dalil pembahasan tentang ilmu kalam. Yang pertama dalil nakli berupa wahyu, dalil akli berupa rasio, dan dalil wijdani berupa wisdan. Itu perkembangannya. Tiga. Ada pertanyaan sedikit. Apa saja mazhab atau aliran utama dalam ilmu kalam dan apa perbedaan utama? Aliran ilmu kalam ya. Iya. Karena ini pembahasannya ilmu kalam ini, pembahasannya yang terkonsentrasi ini sekarang itu ilmu kalam itu jadi pembahasannya tentang kudrat dan iradat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, begitu. Tetapi yang paling mainstream, yang paling sekarang itu yang paling terkenal, aliran ilmu kalam itu yang pertama itu ada aliran Jabariyah, yang kedua Qadariyah. Kalau aliran Jabariyah itu, jadi ini semua nih kejadian yang ada di dunia ini menurut aliran Jabariyah itu ya, itu kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuhan yang punya kuasa, manusia nggak ada seperti itu. Nah, kalau aliran Qadariyah, ada yang disebut dengan aliran Qadariyah,
yaitu aliran manusia lah yang berkehendak atas semua kejadian di dunia ini. Semuanya difokuskan ke manusia. Kalau tadi Jabariyah itu ke Allah, ke Tuhan, tapi kalau Qadariyah itu ke manusia. Nah, ada lagi aliran selanjutnya untuk menjembatani antara aliran Jabariyah dan aliran Qadariyah. Dia ngambil tengah-tengahnya, moderat nih, agak moderat. Jadi ada sesuatu wilayah kekuasaan Allah yang punya kehendak, ada wilayah sesuatu manusia yang punya kehendak. Begitu. Kalau tadi kan Tuhan aja yang berkehendak, manusia aja yang berkehendak, ada lagi aliran yang tengah, ada wilayah Tuhan yang berkehendak, ada wilayah manusia yang berkehendak. Begitu. 2, 3. Oke Ci, untuk pertanyaan selanjutnya itu bagaimana ilmu kalam membahas tentang sifat-sifat Allah? Ilmu kalam membahas tentang sifat-sifat Allah. Iya. Yaitu ulama itu memformulasikan sifat-sifat Allah dalam ilmu kalam atau ilmu tauhid atau usuluddin. Ada yang disebut sifat yang wajib bagi Allah. Sifat yang wajib bagi Allah, ada sifat yang mustahil bagi Allah, ada sifat yang jaiz bagi Allah. Kalau misalnya dalam kitab-kitab ilmu tauhid itu, sifat yang wajib bagi Allah itu ada 20. Yang sering kita suka baca tuh kalau lagi pengajian tuh lagi masih kecil. Allah wujud, idam bako, nah itu sampai mutakalimun. Gitu. Ada lagi yang mustahil bagi Allah 20, kebalikan dari sifat yang wajib itu gitu. Nah, ada lagi yang jaiz, itu jumlahnya 1. 20 tambah 20 40. Tambah 1 jadi 41. Itu sifat Allah Subhanahu wa taala dalam ilmu kalam. Oke Ustaz, aku ada pertanyaan nih untuk Ustaz ya. Menurut Ustaz itu apa antara hubungan tentang ilmu kalam dan filsafat Islam sih Ustaz? Tadi munculnya ilmu kalam itu dari yang pertama ya, munculnya dari ilmu kalam itu karena untuk menjawab para filosof, para ahli filsafat begitu. Itu awalnya. Selanjutnya hubungan antara ilmu kalam dan ilmu filsafat, karena yang namanya ilmu filsafat itu membahas sesuatu ilmu yang sifatnya itu radikal itu artinya sangat mendasar. Ya seperti pembahasan ilmu kalam yang tadi seperti pondasi itu kan dasar juga sama. Jadi membahas tentang ilmu asas pokok, sesuatu yang sangat penting gitu. Pondasi sangat penting. Nah itu keterhubungan antara ilmu kalam dan ilmu filsafat, sama-sama membahas tentang sebuah kepokokan, sebuah keasasan, sebuah pondasi. Itu hubungan antara kaitan dengan ilmu kalam dan ilmu filsafat Islam. Oke, terima kasih Ustaz. Terus aku ada pertanyaan terakhir nih untuk Ustaz. Apa ya perbedaan antara ilmu kalam dengan ilmu fikih dan tasawuf? Ilmu kalam, ilmu fikih dan ilmu tasawuf. Nah, saya gambarin lagi nih. Oke. Kalau sebuah bangunan nih kayak rumah, tadi pondasinya itu ilmu kalam, pondasi. Nah, bangunan ini itu ilmu fikih. Tahu nggak? Nah, warna cat biru, ini warna putih, ada aksesoris itu ilmu tasawuf. Kalau di bangunan ya, kalau di bangunan. Tapi kalau di pohonan nih, itu kalau diibaratkan di pohonan,
akar pohonan itu kan pasti ada akarnya ya. Nah itu disebut ilmu kalam. Batangnya itu ilmu fikih, ilmu syariat batangnya. Nah setiap pohonan kan ada daun, ada buah itu, nah itu ilmu tasawufnya. Jadi berbuah tasawuf, akidah, syariat, akhlak. Akidah ilmu kalam, syariat ilmu fikih, akhlak itu ilmu tasawuf. Buah, pondasi, ini bagian tembok, awannya warna cat atau aksesoris. Kalau ibarat di sebuah pohon, ada akarnya, ada batangnya, ada daunnya atau buahnya. Itu perbedaannya itu aja. Paham ya? Ya maksudnya yang ketiga itu. Makasih Ustaz. Iya. Baik, selanjutnya saya Rahma dari SMA 99. Izin bertanya Ustadz, kalau menurut Ustadz, bagaimana sih ilmu kalam itu menjelaskan konsep takdir dan kehendak bebas manusia? Ya mengenai konsep takdir dan konsep kehendak bebas manusia. Jadi memang ada wilayah-wilayah takdir ketentuan Allah yang tidak bisa manusia itu intervensi di dalamnya. Jadi udah ditentuin oleh Allah Subhanahu wa taala seperti apa? Usia. Ya usia tuh jodoh nih, mungkin teman-teman kan nanti insya Allah punya menemukan jodoh, ya mudah-mudahan dikasih jodoh yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ditentuin sama Allah tuh, udah ditakdirin, udah ditentuin. Takdir itu kan diambil dari bahasa kadar itu ukuran seperti itu. Nah tadi apa, kematian, jodoh, rezeki udah ditentuin. Kita nyari rezeki banting tulang begini-begini, kalau udah ditentuin sama Allah Subhanahu wa taala segini ya udah segini. Kecuali ada lagi wilayah yang kehendak bebas manusia, ya. Contohnya seperti ini. Allah ngasih nih, misalnya ngasih sesuatu yang kata Allah itu ini dapat memberikan manfaat kepada manusia. Nah itu wilayah itu dikasih kebebasan itu oleh Allah tuh untuk kehendak manusia. Dia mau melakukan silakan, enggak melakukan silakan, seperti itu. Contoh gampangnya begini, kehidupan dunia kan, kehidupan itu kan ada dua, kehidupan dunia, ada kehidupan akhirat ya. Kalau kehidupan dunia mah udah itu mah wilayah Allah, semua udah ditentuin sama Allah. Kita kapan sakit, kita dapat rezeki, ini nanti mau nikahnya kapan, jodohnya orang mana, ke siapa, itu udah ditentuin kalau di dunia itu. Tapi kalau nanti kehidupan akhirat itu manusia yang bebas memilih. Dia mau masuk surga silakan, dia mau celaka silakan, dia mau bahagia silakan. Itu gimana manusianya, diserahin ke manusia. Tapi kalau masalah dunia ini mah, kehidupan dunia ini ya udah Allah yang punya kuasa. Kita mah menentukan nasib kita nih, kehidupan kita di akhirat nanti. Kita mau celaka, kita mau masuk surga, kita mau masuk neraka, silakan. Itu sebenarnya simpel. Kehidupan dunia Allah yang ngatur, kehidupan akhirat kita yang menentukan kehidupan kita. Kita mau bahagia atau kita mau celaka. Itu paham ya? Nah, itu. Pertanyaan selanjutnya, kalau menurut Ustadz itu pandangan ilmu kalam tentang hubungan antara akal dan wahyu seperti apa Ustadz? Nah. Jadi Allah memberikan potensi yang ada di dalam diri manusia itu. Yang pertama itu, ini termasuk anugerah dari Allah ya. Ada akal. Ada akal. Yang membedakan antara manusia dengan makhluk yang lain itu akal. Kalau otak itu mereka punya, hewan itu punya otak. Tapi kalau manusia akal. Cuma akal ini sifatnya terbatas. Ya enggak?
akal ini sifatnya terbatas, sehingga Allah yang maha tahu, Allah menciptakan akal, ada yang disebut dengan reposisi akal, batas-batasan akal. Ini akal ini terbatas, maka dari itu Allah mendatangkan wahyu buat menguatkan antara akal dan wahyu, seperti itu. Kalau akal itu dalam bahasa Arab disebut ro'yu, kalau yang dari Allah, firman Allah itu disebut wahyu. Jadi ro'yu dan wahyu itu tidak bisa dipisahkan. Ro'yu dan wahyu itu semuanya saling berkaitan, saling menguatkan. Makanya dalam agama Islam itu ada dalil akli yang bersumber dari akal, ada dalil nakli. Dalil nakli itu yang bersumber dari wahyu. Gitu. Sangat berkaitan itu, akal dan wahyu. Ro'yu dan wahyu. Akal itu ro'yu, firman Allah itu yang datangnya dari Allah itu yaitu wahyu. Kasih Ustaz. Perkenalkan Ustaz, nama saya Cecil dari SMA 99. Saya mau bertanya, kalau menurut pandangan Pak Ustaz, gimana ilmu kalam menanggapi tentang pemikiran orang-orang yang bertentangan dengan ajaran Islam, Pak Ustaz? Sebenarnya konsep Islam awalnya ya, itu sangat rasional. Sangat rasional. Ketika menanggapi orang-orang yang apa? Yang melanggar aturan-aturan agama seperti itu. Lah kita sebagai manusia, kalau pandangan saya ya bebas-bebas aja, silakan. Kalau Allah kan cuma menyediakan aja. Nih, aturan agama itu kan aturan ya, aturan hidup. Ini aturan hidup biar kalian semua berjalan dengan bagus, berjalan dengan sesuai dengan apa yang aku, kata Allah itu apa yang aku perintahkan. Yang namanya tawaran, yang namanya itu maksudnya disediakan oleh Allah, kan siapa aja yang berhak, yang mau seperti itu, yang mau aja. Mengenai orang-orang yang melanggar aturan agama, ya itu ditanggung oleh mereka aja. Kita nggak usah pusing, maksudnya dia melanggar agama mungkin, biarin aja, itu kehidupan dia, Tuhannya sama, aturannya dikasih sama, ya kan? Tetapi kan contoh, Allah ngasih aturan sholat, ya kan? Saya sholat subuh 2 rakaat, kecil 2 rakaat juga kan, sama. Tapi kan nanti kan, apakah saya nggak mau sholat atau saya nggak mau sholat, seperti itu. Dipersilakan aja, nggak usah bingung, seperti itu. Nggak usah bingung mengenai menanggapi orang-orang yang maksudnya suka melanggar agama, melanggar aturan agama, nggak usah bingung, biarin aja, mau udah disediain. Yang namanya disediain mah tuh, saya sediain air tuh, silakan mau diminum, silakan, nggak diminum ya silakan, mau dibawa pulang silakan, kan gitu. Agama seperti itu. Pertanyaan terakhir ya Pak Ustaz, kalau menurut Pak Ustaz, bagaimana ilmu kalam ini bisa terus dipakai sama generasi muda sekarang? Iya. Berarti berbicara tentang relevansi ilmu kalam di zaman sekarang. Iya. Seperti itu. Ya sangat relevan, karena memang apalagi kan sekarang anak-anak muda sekarang dari perkembangan zamannya udah pergaulan seperti itu. Bisa juga fasilitas-fasilitas kehidupan udah banyak. Relevansinya ya harus emang ditekankan ilmu kalam ini, karena emang ilmu kalam ini ilmu yang sangat pokok, ilmu yang sangat mendasar, sesuai dengan akal dan firman Allah. Itu harus memang saat ini harus diajarkan ilmu kalam itu. Biar apa? Ya biar keyakinannya biar nggak goyah. Sebagai pondasi. Sebagai pondasi seperti itu. Karena emang pondasi. Kalau sekarang kalau misalnya nggak ilmu tauhid atau ilmu usuluddin nggak dikasih,
aduh kacau, bisa rubuh nih bangunan nih kalau nggak ada tauhidnya. Buahan juga, pohonan juga nggak bakalan berbuah kalau akarnya itu jelek lah. Seperti itu. Makanya dalam Quran itu seseorang mukmin, orang yang imannya kuat itu bagaikan pohonan ya kan. Akarnya itu menancap ke bumi, ya, cabangnya itu menjulang ke langit. Setiap tahun menghasilkan buah. Kalau pohon yang bagus itu. Tapi kalau orang yang imannya rendah, itu bagaikan pohon yang jelek. Akarnya juga bisa dicabut, ya. Dahannya juga nggak tumbuh-tumbuh seperti yang pohon yang bagus, dan juga nggak pernah ngasih buah. Itu dalam Quran seperti itu. Orang yang imannya kuat dan yang imannya nggak kuat, seperti pohonan yang bagus dan pohonan yang jelek. Seperti itu. Sangat relevan mempelajari ilmu kalam pada zaman sekarang. Ini harus zaman sekarang itu. Seperti itu. Pak Ustadz, terima kasih banyak atas semua informasi ataupun ilmu yang telah Ustadz Pak Irman saya berikan. Semoga ilmu dan hal-hal yang tadi sudah disampaikan dapat kita terima dan kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Amin, amin, amin. Agar apa ya, Islam di Indonesia itu bukan hanya Islam yang seperti banyak orang bilang Islam KTP. Dia di KTP-nya Islam tapi tidak menerangkan tentang syariat ataupun ajaran Islam. Nah, dengan kita belajar dari Pak Ustadz, kita itu jadi kayak tahu untuk menjalankan hal-hal yang sebenarnya itu sudah diatur oleh Allah, dan kalau itu sebagai fondasi kita untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Nah, mungkin saya dan teman-teman semua berterima kasih. Kalau misalkan ada hal yang tidak berkenan dari kami,